warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yartadda minkum an dinihi, siapa yang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, fasawfa yatillah biqaumin, Allah akan mengganti dengan sekelompok orang, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka membalas cinta Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti, musim berubah, ada yang imannya bertambah, ada pula yang hilang. Tapi Islam bisa sampai ke Nusantara ini, dari mulai Teluk Arab sampai ke Samudra Hindia, sampailah ke Sumatera, lalu kemudian sampai ke timur Indonesia. Saya pergi ke Sulawesi, lalu kemudian teruslah ke wilayah timur. Banyak sekali bertemu dengan, ternyata penyebaran umat Islam di timur itu banyak ulama-ulama alumni dari Al-Khairat Palu. Dan di Palu itu kalau kita naik pesawat, mendarat di airport SIS. SIS singkatan dari Sayyidi Al-Habib SIS, Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, seorang ulama besar dari Hadramaut. Mereka menyebutnya sebagai guru tua. Beberapa waktu yang lalu saya memposting, ada perempuan pertama ahli usul fikih tamat dari Al-Azhar Kairo Mesir, namanya Profesor Gurunda Huzaimah Yanggu, Allahumma firlaha warhamha. Di komen itu mereka tulis, ini adalah murid langsung dari guru tua. Guru tua Sayyidi Al-Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Ulama besar dari Palu ini yang sudah mendidik umat di wilayah timur Indonesia, menunjukkan akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata perjuangan itu dilanjutkan oleh anak cucu beliau. Banyak sekali, saya tidak dapat jelaskan satu persatu. Tapi ada dua orang yang saya sudah bertemu langsung, bersalaman langsung, saya datang bersilaturahim. Yang pertama adalah Sayyidi Al-Habib Saqqaf, tulisan Arabnya Saqqaf, tapi banyak berita menulis Segaf atau Sagaf. Itu hanya transliterasi saja. Dan beberapa hari yang lalu kita mendapatkan berita duka, saya sudah posting di Instagram, bahwa telah kembali ke rahmat Allah. Kami ikut berduka cita guru kita semua, Sayyidi Al-Habib Saqqaf. Lalu kemudian ada salah seorang cucu dari SIS Al-Jufri, yaitu Profesor Dr. Sayyid Salim Al-Habib Salim Saqqaf Al-Jufri, masih di Jakarta. Saya alhamdulillah masih menyambung silaturahim dengan beliau. Saya ikut berduka cita. Setidaknya ada beberapa pelajaran penting. Saya ringkas menjadi 3 pelajaran. Yang pertama, bahwa ternyata kalau kita berbuat baik, menyebarkan agama Allah, anak cucu kita pun insya Allah salah satu dari mereka atau semuanya akan dijadikan Allah juga sebagai da'iyan ilallah, menjadi mengajak orang ke jalan Allah, wasirajam munira, menjadi cahaya terang benderang. Terang benderang wilayah timur Indonesia, dari mulai Sulawesi sampai ke terus sampai ke Papua dengan alumni-alumni Al-Khairat. Datuk mereka, kakek mereka sudah meninggal, Sayyidi Al-Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, tapi cucu-cucunya sampai hari ini menerangi Indonesia. Murid-muridnya yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, mohon maaf, menerangi Indonesia, menyelamatkan dari kejahilan. Yang kedua, betapa orang meninggal dunia, setelah meninggal habis semua, yang tinggal pusara. Kitab-kitabnya iya kalau disimpan di perpustakaan, kalau tidak hanya dimakan kutu saja. Tapi alhamdulillah, karena mereka membuat lembaga pendidikan, maka tetap kekal abadi. Kalau kita perhatikan, Syekh Hadratus Syekh Hashim Ash'ari di Jombang meninggal dunia, tapi warisannya masih tetap ada sampai hari ini, Nahdlatul Ulama. Begitu juga dengan para ulama di Sumatera Barat, Inyak Candong, Inyak Jaho, meninggal dunia, tapi warisannya masih ada, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kemudian Syekh Muhammad Yunus, kemudian Syekh Muhammad Arsad Talib Lubis meninggal dunia.
tapi warisan mereka masih tetap ada sampai hari ini, Al-Jam'iyatul Wasliyah di Medan, Sumatera Utara. Betapa pentingnya berjamaah. Alaikum bil jamaah, iyyakum wal furqah. Berjamaahlah, karena dengan jamaah itu kita akan kekal abadi. Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Al-Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, kemudian Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang besar di Sumatera Barat, di Aceh, di Riau, kemudian Al-Jam'iyatul Wasliyah di Sumatera bagian utara, dan yang lain-lain tak dapat saya sebutkan. Ini menunjukkan bahwa dengan berjamaah Islam akan tetap kekal abadi di Nusantara, di dunia ini. Poin yang terakhir, mereka ini adalah warna Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, fikihnya bermazhab 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka memilih mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati 3 mazhab. Dan tasawufnya tasawuf Sunni Imam Junaid Al-Baghdadi. Itulah ciri khas, walaupun mereka berbeda. Ada yang di Sumatera Al-Wasliyah, ada yang di Sumatera Barat Perti, ada yang di Jawa Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, ada yang di Lombok Nahdlatul Watan, ada yang di wilayah timur Al-Khairat. Mereka bersatu dalam satu titik. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abul Hasan Al-Asy'ari, berfikih, bermazhab, bersanad sampai ke Rasulullah, dan mereka bertasawuf, tazkiyatun nafs, mensucikan hati, suluk. Maka kita pertahankan ini, insyaallah kita tetap akan bersama. Mukhlishina lahuddin, titik keikhlasan akan membuat kita bersama. Untuk almarhum Sayyidi Al-Habib Saggaf wa Sayyidi Al-Habib Al-Habaib, kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ijma'na ma'ahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhufrina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Saya ikut berduka cita, mohon maaf kepada seluruh keluarga besar, murid-murid Habib Saggaf. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.